Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat karunia-Nya sehingga kita bisa dapat melaksanakan kegiatan ini. Baiklah, saya akan membicarakan tentang Asmaul Husna. Tapi bagaimana kita mengambil teladan dari Asmaul Husna tersebut atau sifat-sifat Allah itu. Makanya saya beri judul ceramah ini yaitu meneladani sifat-sifat Allah. Allah itu memiliki sifat-sifat atau nama-nama yang baik yang disebut Al-Asmaul Husna sebanyak 99. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-asmaul husna. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang berhak disembah. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Toha ayat 8. Kita sangat dianjurkan menyebut nama Allah dalam berdoa. Sebagaimana firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama Allah. Al-A'raf ayat 80. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam atau nama-nama Allah itu yang 99. Tapi pada kesempatan ini pertama adalah Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Toha ayat 14, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis shalah li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Allah adalah zat yang mendominasi manusia, tapi kadang-kadang manusia dikuasai oleh yang lain selain Allah. Umpamanya dikuasai harta. Ketika ia dikuasai harta, maka ia menjual dirinya untuk mendapatkan harta tersebut. Atau ia dikuasai jabatan, maka ia bersedia menyingkirkan orang lain untuk memperoleh jabatan tersebut. Kita hanya menyembah, mengabdi dan patuh pada Allah. Dia pencipta segala sesuatu. Dialah yang awal dan Dialah yang akhir, dan kepadanya lah Dia kembali. Ini adalah penjelasan dari ayat-ayat Toha ayat 14 tadi. Lalu nilai apa yang dapat kita ambil dari penjelasan tadi? Pertama, kita hanya mengabdi pada Allah. Yang kedua, kita hanya menyembah dan patuh kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Artinya, dalam hal ini kita senantiasa mengikuti ajaran-ajaran Allah, tidak mengikuti yang lain. Kita berpedoman dalam hidup ini yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai penjelasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan Asmaul Husna yang kedua, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Allah itu Maha Pengasih pada seluruh hambanya, kafir atau mukmin, bahkan kepada seluruh makhluknya, hewan dan tumbuh-tumbuhan,
di dunia ini. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Fatihah ayat 3, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Ar-Rahman ini kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pertama, dalam hidup ini kita harus saling menasihati dengan lemah lembut. Yang kedua, kita saling mengasihi sesama manusia. Dan yang ketiga, kita saling membantu sesama manusia dengan ikhlas. Selanjutnya, Asmaul Husna yang ketiga yaitu Ar-Rahim, artinya Allah itu Maha Penyayang. Allah menyayangi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau Ar-Rahim tadi, Allah memberikan kemampuan, memberikan kasihnya kepada semua makhluknya, tapi Ar-Rahim, Allah hanya menyayangi orang-orang yang beriman dan bertakwa nanti di akhirat. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka nilai atau pesan yang dapat kita implementasikan dari ayat ini yaitu kita senantiasa menyambung silaturahmi dengan keluarga. Yang kedua, kita senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, kita senantiasa beriman dan bertakwa. Sehingga nanti di akhirat kita disambut Allah dengan kemuliaan. Kemudian yang keempat, Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Malik. Artinya Allah itu Maha Raja. Allah Maha Raja yang menguasai manusia. Dialah yang berhak disembah, pemilik dan pengendali Arasy. Firman Allah, Fata'ala Allahu Al-Malikul Haq, La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Maka Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki Arasy yang mulia. Al-Mu'minun ayat 116. Nilai-nilai yang dapat diimplementasikan yaitu kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah tak kekuasaan Allah tak terbatas. Itu nilai-nilai yang harus kita masukkan dalam diri kita. Jadi kita berusaha meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kekuasaan Allah itu tidak ada batasnya. Selanjutnya, Allah itu memiliki nama yaitu Al-Quddus, artinya Maha Suci. Allah Maha Suci. Ajarannya suci. Orang-orang beriman setelah sholat berzikir dan mengucapkan Subhanallah seperti diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kita diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi kita bahwa kita senantiasa kita berzikir untuk mensucikan Allah, yaitu dengan mengucapkan Subhanallah, bersuci Allah. Sebagaimana firman-Nya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikil Quddus al-azizil hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana. Adapun nilai-nilai yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita senantiasa menjaga kedisiplinan kita lahir dan kesucian batin kita. Selanjutnya,
Allah itu mempunyai nama As-Salam. As-Salam artinya Maha Sejahtera. Allah adalah sumber kesejahteraan bagi semua makhluknya. Setelah sholat, kita mengucapkan setelah sholat atau rukun sholat yang terakhir, kita mengucapkan setelah sholat kita mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkaulah pemberi keselamatan dan kesejahteraan, dan darimu sumber keselamatan dan kesejahteraan. Jadi kita dalam hal ini kita melatih batin kita. Ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam tadi kita ucapkan adalah untuk melatih bahwa Allah lah yang salam, Allah pemberi keselamatan, dan Allah sumber keselamatan itu atau kesejahteraan. Jadi kita berusaha untuk meyakinkan dalam diri kita seperti itu. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu. La ilaha illa huwa al-malikul quddus salam. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera. Adapun nilai-nilai yang dapat diimplementasikan, pertama yaitu kita berusaha untuk mensejahterakan diri, keluarga, dan orang lain. Yang kedua, kita tidak mencela orang lain. Yang ketiga, kita senantiasa menolong orang dengan ikhlas. Selanjutnya, Allah itu mempunyai nama Al-Mu'min, artinya Maha mengamankan. Allah Maha pemberi aman kepada manusia dan makhluk-makhluknya yang lain. Allah memberi rasa aman ke dalam hati manusia agar tidak merasa gelisah karena permasalahan silih berganti. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari segala yang mereka persekutukan. Al-Hasyr ayat 3. Nilai-nilai yang dapat diambil dari Al-Mu'min ini adalah, pertama, kita senantiasa bersikap baik agar orang lain merasa aman akan kehadiran kita. Dan yang kedua, kita mau menolong orang yang dalam keadaan berbahaya secara fisik ataupun secara mental. Selanjutnya, nama baik Allah Asmaul Husna yang ke-8 yaitu Al-Muhaimin. Al-Muhaimin artinya Maha Pemelihara Keselamatan. Allah mencipta, mengatur, dan memelihara alam semesta. Dia mengatur rezeki, menentukan umur makhluk-makhluknya, dan mengawasi serta melindungi keselamatannya. Sebagaimana firman Allah, Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salam
Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Dia Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja, Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Adapun nilai-nilai yang dapat diimplementasikan dari sifat-sifat Allah Al-Muhaimin ini adalah: pertama, kita hendaknya meyakini bahwa segala perbuatan kita ini diawasi Allah. Yang kedua, kita selalu menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian yang ketiga, kita selalu memelihara kebaikan sesama manusia dan makhluk-makhluknya. Selanjutnya nama Allah yang ke-9 yaitu Al-Aziz. Itu artinya Maha Perkasa. Allah memiliki kekuatan dan ketangguhan sehingga mampu menguasai alam raya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Hud ayat ke-66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa'a amruna najjayna salihah walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yaumaidin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Maka ketika putusan kami datang, kami, maksudnya Allah, selamatkan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari hinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu, Dia Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Sebagai orang yang beriman, apa yang harus kita implementasikan dari keyakinan kita bahwa Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa, yaitu kita meyakini bahwa Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Yang kedua, kita harus menggunakan kemampuan yang dianugerahkan Allah kepada kita untuk kemanusiaan dan sesuai dengan tuntunannya. Yang ketiga, kita harus memelihara kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat dengan kekuatan yang kita miliki. Dan yang ke-10, Al-Jabbar, artinya Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Maha Tinggi. Dia dapat menentukan dan memaksa segala makhluknya untuk tunduk sesuai dengan ketentuannya. Ini maksudnya Al-Jabbar itu. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hasyr ayat 23, Wallah alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-azizul jabbar al-mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Untuk episode yang pertama ini ada 10 nama yang dijelaskan dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.